Pada pertemuan sebelum UTS kan kita sudah belajar nih, bagaimana cara membuat peta proses bisnis ya menggunakan Bisagi ya. Kita sebelum UTS kita belajar membuat peta proses bisnis ya menggunakan aplikasi Bisagi ya. Nah, pada kali ini ya setelah UTS ya, kita akan belajar lagi pemodelan bisnis. Namun kita belajar bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini nanti kita menggunakan aplikasi Canvanizer ya, atau bisa juga Canva. Nah, bisa Canva juga banyak tuh pilihannya ya, bagus ya. Ada warna-warni gitu. Baik, nanti kita akan belajar ya, menarik sekali nih kita belajar pemodelan bisnis ya. Jadi teman-teman nanti akan memiliki pengalaman ya, pengalaman bagaimana cara membuat tadi ya peta proses bisnis ya, dan membuat bisnis model kanvas. Jadi bagaimana kita bisa membuat strategi bisnis ya, strategi bisnis yang singkat ya gitu ya, singkat namun bisa dipahami gitu ya, mudah dipahami ya dengan bisnis model kanvas. Nih ya teman-teman nanti kita belajar teorinya dulu nih ya. Unsur proses bisnis ini ya adalah teori bisnis model kanvas yang pertama ya. Unsur proses bisnis apa saja sih unsur-unsur dalam proses bisnis ya kita akan pelajari pada hari ini ya. Jadi sebelum kita membuat strategi bisnis menggunakan bisnis model kanvas, kita belajar dulu nih ya teorinya unsur proses bisnis. Nah, pemodelan proses bisnis. Nah, ini ya, ini teori. Walaupun teori, tapi teman-teman harus pelajari dulu nih sebelum membuat intinya strategi bisnis menggunakan bisnis model kanvas ya. Pemodelan proses bisnis adalah menggambarkan proses bisnis organisasi ya. Tujuan utama dari alat pemodelan proses bisnis adalah untuk menganalisis bagaimana keadaan saat ini ya, kemudian mensimulasikan bagaimana seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik ya gitu. Jadi pada intinya pemodelan bisnis itu dibuat ya adalah agar ya hasil yang diperoleh itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, gitu ya. Nah, seperti semester lalu, pertemuan lalu ya, sebelum UTS ya, kita membuat peta proses bisnis ya. Tujuannya agar proses bisnis itu bisa dipetakan dengan baik sehingga bisa memangkas ya proses yang berbelit-belit ya. Atau kalau di pemerintahan itu proses-proses yang tidak perlu gitu. Misalnya ya eh, memangkas birokrasi yang terlalu panjang ya gitu ya. Misalnya mau membuat perizinan aja gitu contohnya ya, sebelum reformasi gitu ya. Membuat perizinan aja izinnya harus ke RT, RW, kelurahan, kecamatan ya, kemudian baru ya baru ke kementerian ya atau dinas yang dituju. Nah, itu prosesnya birokrasinya terlalu panjang. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara memangkas ya agar birokrasinya itu tidak terlalu panjang ya gitu ya. Kenapa harus ke RT RW dulu gitu? Bukannya kalau sudah ada KTP misalnya kita pengen membuat izin usaha ya. Kalau sudah punya KTP di situ kan sudah diakui ya secara nasional bahwa kita penduduk di situ misalnya di daerah Jakarta Timur, Pulau Mas gitu misalnya contoh. Nah, kalau sudah diakui di situ punya KTP di situ kenapa harus pakai ke RT RW lagi, ke kelurahan lagi, ke kecamatan lagi kan itu ribet ya, birokrasinya terlalu panjang gitu ya. Kenapa nggak langsung saja? Dan sekarang sudah enak nih, langsung ke PTSP ya. Ya, jadi tidak melalui birokrasi yang panjang lagi. Jadi memangkas birokrasi yang terlalu panjang. Nah, itu menyusahkan masyarakat ya gitu teman-teman ya. Nah, belum yang bekerja sibuk ya, belum nanti izin ya, belum ketemu nih Pak Lurah, besok lagi datang lagi gitu. Pak Lurahnya rapat lagi, nah besok lagi datang lagi. Nah, kita membuang-buang waktu gitu ya. Kenapa kalau bisa dipersingkat, kenapa harus panjang prosesnya? Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi
Dengan adanya peta proses bisnis itu kita bisa memangkas proses-proses yang tidak penting. Nah, itu jadi ketahuan nih, ini nggak penting nih, nah gitu ya. Ini nggak perlu adanya SDM ini, nanti boros gitu. Kebanyakan SDM-nya, bagian ini nggak perlu, langsung saja gitu ya. Jadi mau untuk memangkas bagian-bagian yang tidak penting, nah itu. Atau birokrasi yang terlalu panjang, nah itu ya teman-teman ya. Nah, Nah, ini tujuan utama dari pemodelan bisnisnya untuk menganalisis bagaimana keadaan saat ini gitu ya. Oh, saat ini seperti apa nih? Nah, kita perlu perbaiki atau kita evaluasi kembali bagaimana agar lebih baik gitu ya. Kalau dari bisnis, strategi bisnis saat ini nih apa yang sudah digunakan ya? Oh, ternyata strateginya itu kurang tepat ya, sehingga tidak bisa mencapai target. Oh, perlu kita evaluasi kembali, kita perlu revisi ataupun kita perlu perbaiki agar bisa menggunakan strategi bisnis yang lebih baik. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, pemodelan bisnis banyak sekali ya pemodelan bisnis ya, teman-teman. Namun kita fokuskan ya di mata kuliah pemodelan bisnis ini kita belajar bisnis proses modeling notation ya dan bisnis model canvas. Kalau bisnis proses modeling notation ini kita sudah praktekkan kemarin sebelum UTS yang membuat peta proses bisnis. Nah, ini ya, jadi modelnya seperti ini loh gitu. Peta proses bisnis dari segi manajerial, kemudian proses bisnis utama, proses bisnis pendukung seperti apa modelnya. Nah, itu kita sudah buat kemarin ya di pertemuan sebelum UTS ya, gitu ya. Ya, dan teman-teman juga sudah praktekkan pada saat UTS-nya, teman-teman ya. Nilainya bagus semua ya, nilainya A semua, alhamdulillah ya teman-teman ya. Berarti sudah paham semua ya, gitu ya. Saya kasih nilai A semua. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian bisnis model kanvas. Nah, ini ya ada beberapa pemodelan bisnis ya, namun kita tidak pelajari semua karena waktunya ya. Kita fokuskan nomor satu dan nomor 5. Nomor 5 ya saat ini nih setelah UTS bisnis model kanvas ya. Kemudian unsur proses bisnis ya, ini ada beberapa unsur ya. Proses bisnis ini merupakan serangkaian prosedur yang berkaitan satu sama lain ya, bertujuan untuk menjalankan usaha agar berjalan lancar, efektif dan efisien. Itu tujuannya proses bisnis ya. Jenis proses bisnis ada ya ini ya, seperti yang kemarin kita pelajari ya, ada bisnis utama, bisnis pendukung, bisnis manajerial. Ini kita sedikit mengulang ya materi kemarin ya, teman-teman ya. Karena nanti terkait juga ya dengan pembuatan strategi bisnis ya. Karakteristik umum proses bisnis ini ada definitif, urutan pelanggan, nilai tambah, keterkaitan, ya. Terus ini fungsi silang. Oke, selanjutnya manfaat proses bisnis. Nah, ini ada beberapa manfaat dari proses bisnis ya. Apa sih manfaatnya gitu ya? Oke, Kak Hairin bisa minta tolong dibacakan. Serius banget nih belajarnya, Kak Hairin. Bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Kedua, meminimalisir tingkat risiko dan pengeluaran. Tiga, fokus pada apa yang dibutuhkan pelanggan. Empat, fokus pada apa yang dibutuhkan. Oh, ini dua kali. Mana? Kelima, ini ada dua kali double. Oh, double. Oh iya ya. Ya udah Di bacain sekali aja. keempat, manajemen waktu yang lebih baik. Kelima, memperbaiki kesalahan kerja dan human error. Ya, error. oke. Terima kasih ya, Kak Airin. Ini adalah manfaat proses bisnis ya, meningkatkan efisiensi ya, meminimalisir tingkat risiko dan pengeluaran, fokus pada apa yang dibutuhkan pelanggan. Jadi apa sih yang dibutuhkan pelanggan? Nah, kita lebih fokus ke sana gitu ya. Jadi jelas ya, proses bisnisnya tuh jelas. Nah, gitu ya. Jadi nggak yang nggak perlu tuh nggak usah gitu, nggak usah dilakukan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian manajemen waktu yang lebih baik ya, agar lebih singkat ya, proses pelayanannya itu cepat ya gitu. Jadi tidak banyak komplain dari pelanggan gitu ya. Prosesnya tuh nggak muter-muter ya. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan pelanggan atau konsumen gitu ya. Jadi nggak perlu proses yang nggak perlu jangan ya, nggak usah dilakukan. Nah, gitu ya. Kemudian memperbaiki kesalahan kerja dan human error. Nah, ini ya. Jadi ini adalah beberapa manfaat proses bisnis. Nah, tahapan proses bisnis ada beberapa tahapan, ya.
analisis kegiatan bisnis, kita perlu menganalisis ya kegiatan bisnisnya apa, kemudian menentukan proses ya, proses dalam usaha, kemudian pelaksanaan dan kita perlu mengevaluasi ya. Setelah tahapan dilalui ya perlu adanya evaluasi ya. Jadi strategi bisnis yang dibuat itu sesuai enggak sih ya gitu ya dengan usaha yang dijalankan ya. Menguntungkan enggak sih gitu ya. Kemudian jika setelah dievaluasi ternyata, oh ternyata strategi bisnis yang dijalankan gitu, yang ditetapkan itu ternyata kita nggak bisa mencapai target gitu ya. Jadi banyak, waktu yang terbuang atau misalnya SDM-nya itu banyak yang menganggur gitu ya, tidak ada pekerjaan ya karena terlalu banyak SDM yang direkrut ya, sehingga tidak maksimal pekerjaan mereka gitu ya. Dan, ternyata dari segi cost gitu, pengeluaran operasional lebih banyak ya, karena kita kelebihan ya merekrut SDM dan SDM-nya banyak yang menganggur ya, karena pekerjaannya udah selesai gitu, karena saking banyaknya SDM yang direkrut. Nah itu tidak, tidak sesuai ya, tidak sesuai, dengan, cost ataupun biaya operasional yang kita keluarkan. Nah itu kan rugi. Nah itu perlu dievaluasi ya. Oke, kita evaluasi ulang gitu ya. Kita benahi, apa sih yang membuat rugi? Kenapa tidak mencapai target? Kenapa SDM itu ya banyak yang menganggur, pekerjaannya cepat selesai, mereka banyak waktu yang eh, tidak efektif ya, karena pekerjaannya sudah selesai, jadi mereka banyak yang ngobrol, main HP, kok sampai ada karyawan yang sempat seperti itu. Nah, berarti pekerjaannya itu tidak maksimal gitu ya. Banyak waktu mereka menganggur. Nah, itu kan pemborosan ya gitu ya. Karena kita seorang pengusaha, misalnya ya, ya bayangkanlah teman-teman tuh semuanya menjadi pengusaha. Nah, itu kan rugi ya gitu ya. Harusnya jam kerja 8 jam itu dengan 1 jam istirahat misalnya ya 7 jam berarti 7 jamnya itu berarti ya harus efektif ya, mereka ya bekerja efektif ya, karena kita tidak memetakan dengan baik kebutuhan SDM, banyak yang menganggur. Nah, itu rugi ya. Nah, outputnya nanti tidak sesuai harapan gitu ya, karena banyak yang menganggur tersebut. Dan kita rugi ya, harus membiayai SDM ya yang besar, tapi outputnya sedikit tidak sesuai dengan SDM gitu ya yang ada. Nah, itu ya. Itu perlu dievaluasi. Kita rubah nih strateginya. Nah, gitu ya. Seperti apa yang tepat. Nah, itu ya. Ini adalah tahapan proses bisnis. Nah, kemudian, dari segi organisasi, nah ini organisasi perlu memetakan ya proses bisnisnya. Kemudian, perlu dilakukan program pengembangan organisasi, bagaimana agar SDM-nya itu kompeten, memiliki kemampuan ya, yang kompeten ya, terutama, di era saat ini ya, di mana digitalisasi itu sedang marak gitu ya. Nah, harus bisa mengikuti perkembangan ya, perkembangan zaman gitu ya, ataupun, karena era digital harus bisa mengikuti. Nah, jika SDM-nya bagaimana jika SDM-nya tidak kompeten? Ya, dilakukan pengembangan ya, pengembangan, ilmu pengetahuan atau mengupgrade ilmu mereka ya gitu, dengan cara ya bisa melakukan itu ya, pelatihan ya, atau mengikuti diklat-diklat gitu ya, kursuskan lah itu nah itu ya, SDM-nya gitu ya. Pengembangan dari diklat ya, pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian ada perancangan organisasi, penyusunan dokumen, deskripsi jabatan, evaluasi jabatan, penentuan sistem grading dan sebagainya ya itu ya teman-teman. Nah, sistem grading nih ya, istilahnya di sini siapa sih yang menempati jabatan misalnya kalau manajer itu jabatan manajer itu dari S1 misalnya ya. Kemudian supervisor, oh minimal D3. Nah, kemudian setelah itu staff ya misalnya. Bagaimana staffnya? Nah, staffnya mungkin oh minimal SMA. Nah, gitu ya teman-teman misalnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ditentukan ya. Nah, siapa nanti yang dari segi gaji gitu ya, yang berhak ya memperoleh gaji 10 juta itu siapa gitu, misalnya ya. Kalau manajer itu gajinya itu berapa sih? Misalnya 10 juta contoh ya. Kemudian supervisor gajinya berapa? Oh gajinya 8 juta misalnya gitu ya. Ya nggak mungkin ya supervisor lebih tinggi dari manajernya. Nah manajernya lebih rendah dari supervisornya ya gitu. Nah itu jadi itu juga nanti akan ditentukan ya dalam suatu organisasi yaitu perlu penentuan tersebut. Nah ini ya.
Nah, kemudian sumber daya. Nah, ini sumber daya mencakup dua kategori ya. Di sini ada aset berwujud atau tangible atau fisik ya. Jadi kalau aset berwujud itu contohnya ya, tanah, bangunan, pabrik, peralatan dan inventaris ya. Nah, kemudian kenapa disebut aset berwujud atau tangible ya atau fisik ya? Karena memiliki substansi fisik ya dan berguna untuk operasi sehari-hari ya ini ya. Kemudian aset tidak berwujud atau intangible ya, atau non fisik ya, terdiri dari elemen non fisik seperti nama merek dan reputasi perusahaan atau brand gitu ya. Misalnya rumah makan Suharti ya, rumah makan itu ya, ayam Suharti contohnya itu kan brand ya, merek ya gitu ya. Kemudian ayam geprek ya, ayam geprek apa? Bensu ya. Ya, itu ya. Ayam geprek Bensu. Nah, itu ya. Nama itu merek ya, nama atau brand ini termasuk aset tidak berwujud intangible atau non fisik ya, gitu ya. Kemudian sumber lain adalah modal manusia. Ini modal manusia ini ya. Dari modal manusia itu maksudnya di sini ya, adalah pengetahuan dan keterampilan karyawan ya, dan kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta dan merek dagang ini termasuk aset tidak berwujud atau intangible ya. Nah, kenapa sih kemampuan ya, ataupun pengetahuan gitu ya, ataupun, ilmu ya, yang dimiliki oleh karyawan atau keterampilan karyawan yang sudah berpengalaman itu merupakan aset tidak berwujud atau intangible, ya. Nah, ini contoh ya, sebagai contoh ya teman-teman, biar mudah ya teman-teman membayangkan seperti apa sih, kenapa sih ya SDM itu ya, terutama SDM yang sudah berpengalaman itu merupakan aset ya. Namun bukan aset berwujud ya, tapi aset tidak berwujud intangible nih ya. Dibedakan dua kategori ya, karena aset berwujud dan aset tidak wujud ya. Karena SDM ya, SDM yang berpengalaman, memiliki skill. Nah, itu juga merupakan aset yang penting ya untuk perusahaan ya. Karena bisa meningkatkan profit atau keuntungan ya, gitu ya. Nah, contohnya ini ya, contoh usaha salon yang mudah saja ya gitu ya. Misalnya Kak Uli atau Kak Hairin Nisa nih ya. Nah, bekerja di salon ya. Kak Nisa misalnya dia memiliki keahlian facial gitu ya. Jadi kalau di facial ya sudah facial misalnya ada pelanggan yang datang konsumennya gitu ya. Jadi tangannya itu ajaib misalnya contoh. Dia meng-facial gitu ya. Jadi setelah di facial itu benar-benar wajahnya itu ya menjadi cantik gitu ya. Jadi bersih gitu, bersinar yang semulanya ada jerawatnya dia bisa hilang gitu ya. Dan memiliki keterampilan gitu ya untuk facial gitu ya. Kemudian Kak Uli misalnya contoh, dia tuh ahli dalam motong rambut. Nah, itu ya. Jadi memiliki keahlian masing-masing. Nah, itu ya. Karyawan yang kerja di salon tersebut. Nah, ini merupakan aset ya. Aset tidak berwujud bagi pengusaha salon tersebut ya. Nah, tentunya bagaimana sih caranya gitu ya agar SDM yang uh, kompeten ya, yang memiliki keahlian atau skill tersebut itu bisa bertahan ya, tidak sampai resign. Nah, tentunya nanti di sini akan ada pemeliharaan SDM. Bagaimana sih SDM-nya biar betah gitu ya? Ya, bisa dengan beberapa cara ya. Nah, contohnya ya, diperhatikanlah gitu kesejahteraannya gitu ya. Dari segi gajinya gitu. Masak dari tahun ke tahun gajinya nggak pernah naik gitu. Nggak pernah dikasih THR misalnya contoh ya. Tentunya kan nggak akan betah gitu ya. Dia akan pindah ya karyawannya kalau tidak ada pemeliharaan karyawan ya gitu ya. Pemeliharaan karyawan di sini dalam tanda kutip ya gitu ya. Diperhatikan kesejahteraannya, gajinya bagaimana, sesuai standar enggak gitu. Kemudian kalau dia mencapai target misalnya sehari ditarget nih ya, sehari target Kak Hairin misalnya facial 5 ya, 5 konsumen misalnya. Kemudian Kak Uli misalnya potong rambut. Potong rambut juga lumayan capek ya gitu. Potong rambut plus kerembat gitu ya. Misalnya sehari 5 juga ya, 5 konsumen. Kalau sudah mencapai target dia harus dikasih reward dong gitu ya. Dikasih bonus misalnya. Oh 5 sudah nih sehari tapi ternyata karena tangannya ajaib ya, punya skill ya. Jadi banyak yang suka datang ke salon tersebut ya, mendatangkan konsumen yang banyak ya. Sehingga sehari itu bisa facial 10 gitu ya. Atau Kak Uli sehari itu bisa 8, bisa 12 konsumen. Nah, target yang lebih itu harus dikasih bonus dong gitu ya. Masak sama aja gitu.
di target 5 bisa mencapai dengan yang sudah mencapai target 10, masa nggak dikasih bonus? Nah itu ya, harus diperhatikan di situ. Nah ini pemeliharaan karena harus dikasih bonus ya, pemeliharaan karyawan ya. Misalnya, oh karena sudah mencapai target gitu ya, anggaplah yang 5 itu sudah termasuk gaji pokoknya. Kalau melebihi target, nah satu konsumen itu misalnya dikasih tips 10.000 misalnya bonusnya. Nanti dikali 5 kan lumayan gitu ya. Nah, ini misalnya contoh. Nah, kalau dia tidak dikasih reward gitu, eee, ataupun kesejahteraannya tidak diperhatikan ya, kemudian ada nih salon, misalnya Kak Rafael, dia mendirikan salon baru ya. Nah, salon baru kan belum punya SDM yang berpengalaman nih, tapi begitu, Kak Rafael ini membuka salon, nah dia kan rekrutmen, proses rekrutmen. Nah, ini ya, dia tuh membuka, rekrutmen tersebut ya, terutama yang sudah berpengalaman. Nah, kemudian karena Kak Hairin, dan Kak Uli itu sakit hati ya dengan owner salonnya ini, "Ah, masa aku kerja nggak diperhatikan kesejahteraannya?" Dia mencari dong, ya, mencari salon yang lain dong yang lebih, memperhatikan kesejahteraannya dan lebih menghargai skill-nya. Nah, itu daftarlah di salonnya Kak Rafael ya, Kak Nisa dan Kak Uli gitu ya. Setelah di interview gitu ya, nah ternyata salonnya, di salon Kak Rafael ini menjanjikan gitu ya. Oke, kalau begitu nanti setelah mencapai target akan saya kasih bonus ya. Setiap bulan jika mencapai target akan saya kasih, bonus misalnya bonusnya 200.000 atau sampai 1 juta misalnya. 1 juta kalau mencapai target saya kasih bonus tambahan 1 juta misalnya contoh. Dan nanti THR ya, THR nanti saya kasih 1,5 gaji misalnya. Ah, lumayan 1,5 gaji. Misalnya gajinya 10 juta misalnya ya. 1,5 kan lumayan ya. Berapa 15 ya? 10 juta. Nah, THR-nya misalnya ya. Tentunya orang akan lari dong ya gitu ya, lebih, mencarikan yang lebih baik dong dan lebih menghargai skill-nya. Nah ini ya, jadi ini yang dimaksud aset tidak berwujud. Jadi SDM, skill karyawan itu juga aset, aset perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu strateginya agar bisa memelihara SDM-nya itu agar betah bekerja di situ tidak sampai resign. Nah, itu ya, terutama untuk SDM yang memiliki skill, yang bisa berpotensi mendatangkan konsumen. Nah, itu jika dia sampai resign, sampai lari ke tempat yang lain, dia tentunya akan kehilangan asetnya. Aset SDM, sumber daya manusia, modal manusia di sini ya, aset, aset juga. Namun aset tidak berwujud intangible, yaitu kemampuan skill tadi. Itu aset tidak berwujud intangible ya. Kalau aset berwujud itu tampak jelas ya, tanah, bangunan, pabrik, peralatan itu adalah aset berwujud tangible atau fisik. Ya, kalau intangible atau aset tidak berwujud itu skill, kemampuan SDM-nya. Nah, itu ya. Kemudian brand, mereknya gitu ya. Brand juga aset gitu ya. Untuk brand-brand yang terkenal ya, tentunya dia akan lebih mudah menjual produknya, mempromosikan produknya daripada brand-brand yang belum terkenal gitu. Jadi brand itu juga aset. Nah, kemudian setelah memiliki brand, ya brand itu terkenal, kemudian dihak patenkan, hak cipta, merek dagang, nah itu ya, itu juga aset. Nah, itu ya teman-teman sampai di sini sudah paham belum? Aset berwujud dan tidak berwujud. Ya, jika kurang paham nanti saya, atau belum paham saya jelaskan lagi. Paham ya, Kak Airin, Kak Uli, Kak Rafael? Paham, Ibu. Ya, oke ya. Jadi Paham, Bu. ya, oke. Jadi dengan saya berikan contoh lebih mudah kan ya, lebih paham kan? Ya, oke ya. Kita belajar bersama di sini ya. Kalau belum paham, tanya saja. Nanti kalau saya ditanya, saya nggak tahu, saya tanya dosen saya. Dosen saya dulu ya, kuliah. Saya tanya gitu ya. Oke ya. Pelan-pelan ya. Yang penting teman-teman paham dulu ini. Teorinya paham dulu, nanti akan lebih mudah teman-teman membuat strategi bisnis ya. Faktor produksi di sini ada tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Ini jelas ya faktor produksi ya. Tanah di sini tentunya terkait dengan modal ya. Tenaga kerja ya. Modal tanah tadi dia berwujud ya tanah ya. Kalau kita ingin mendirikan usaha ya, pabrik misalnya gitu ya. Ya, atau membuka toko, membuka restoran, ya tentunya kan ada bangunan ya. Nah, bangunan itu didirikan di mana ya? Di atas tanah ya. Tentunya ada sertifikatnya nanti ya. Nah, itu intinya seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian tenaga kerja ya.
Tentunya ya kalau kita memiliki usaha ya ada yang mengerjakan ya, membuat produk tersebut ya ataupun jasa. Kalau salon ya, tentunya ada tenaga kerja gitu yang, facial, yang potong rambut gitu ya. Nah itu ya ada tenaga kerjanya, kemudian modal, ya perlu modal ya untuk beli bahan-bahannya, ya dari mana, kan perlu modal ya. Kemudian kewirausahaan, nah ini ya, adalah penting juga ya kewirausahaan ya ya. Kewirausahaan ya kita memiliki atau membuka usaha. Nah, itu bagaimana menjadi seorang wirausaha yang sukses, bagaimana cara, membuat strategi bisnis yang baik. Nah, itu kan teman-teman, administrasi bisnis ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, nanti teman-teman akan, dibahas lebih lanjut nanti ya, bagaimana sih, menjadi wirausaha yang sukses, bagaimana strateginya, trik-triknya. Nah, itu dibahas lebih lanjut di mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi ada, minat ya, ada motivasi ya untuk berusaha, untuk membuat usaha, nah gitu ya. Baik, produk maupun jasa ya teman-teman yang usaha di sini ya. Jadi tidak terbatas memproduksi ya bahan baku menjadi barang jadi, tapi jasa bisa seperti saya contohkan tadi salon gitu ya. Gitu, jasa salon ataupun rias pengantin. Nah, gitu itu jasa ya teman-teman ya. Kemudian membuat lembaga kursus, nah itu jasa ya. Jadi tidak terbatas pada produk saja ya, jasa juga ya bisa ya. Nah ini tangible product, ini contoh ya. Menjual tangible product ya, perhatikan kemasan dan kualitasnya, ini perlu ya. Nah ini contoh ya, suatu produk ini contoh ya. Rengginang, sama-sama rengginangnya teman-teman tahu kan rengginang? Siapa yang nggak pernah makan rengginang? Kak Hairin ya, Kak Yulita, Kak Rapel, tentunya pernah kan makan rengginang ya, makanan kampung sih rengginang. Nah, coba teman-teman tebak ya, harga rengginang yang dikemas ini ya, dikemas pakai plastik biasa, dengan plastik ini yang dicetaknya, ini harganya lebih mahal mana? Sama-sama rengginangnya loh ini ya, coba. Yang dicetak, Bu, kemasannya. Iya, yang kemasannya dicetak kan, nah tentunya lebih mahal, ya lebih berkelas, ya nggak sih? Gitu, ya. Padahal isinya sama. Maaf kepencet nih. Padahal isinya sama rengginang, ya kan, teman-teman ya. Namun yang dikemas dengan bagus, ya gitu ya. Apalagi desainnya itu berkelas, kelihatan berkelas bagus, ya. Tentunya harganya akan berbeda, ya, gitu ya. Kalau seperti ini, seperti biasa ini, dia bisa masuk gak sih di supermarket gitu, di restoran, ya tentunya akan, berbeda ya orang ya, berpandangan akan, "Masa makanan seperti ini masuk ke supermarket sih? Masa makanan yang dikemas seperti ini masuk ke hotel-hotel?" Ya maksudnya ya ke restoran gitu ya. Nah, namun kok, sama-sama rengginangnya, tapi kalau dia ada kemasannya di desainnya, pack-nya ya gitu, desainnya bagus, berkelas, apalagi di situ ditambah logo halal ya, kemudian ada expirednya, kadaluarsanya tanggal berapa, logo halal, kemudian ada logonya ya, nomornya sekian-sekian ya, nomor izin usaha ya, sekian sekian sekian, nah biasanya itu ya. Kemudian ada ingredients ya, ataupun kandungannya, ini kandungannya apa sih? Nah, itu tentunya akan menambah nilai jual dari produk tersebut dan pembelinya juga merasa, yakin, "Oh, produk yang saya beli ini halal." Nah, "Oh, expirednya masih lama nih." Nah, 2 bulan lagi ada terdata di situ ya, tentunya akan lebih meyakinkan, "Oh, ada logo halalnya." Nah, gitu. Logo halalnya sudah ganti ya teman-teman, tidak ini lagi ya, seperti itu. Nah, ini nih sudah ganti nih ya, ini yang lama ya, ya ini yang baru, ya. Nah, kemudian keripik singkong di sini ya, di bawah nih. Sama-sama keripik singkong ya teman-teman ya, yang dijual di abang-abang gerobak tuh ya, sama yang dikemas. Nah, tentunya harganya akan berbeda. Ya, mahalan yang mana? Yang dikemas kan ya? Ya nggak sih? Nah, itu ya. Kalau abang-abang gerobak di sini, ini paling seperempatan di sini. Saya juga pernah beli ya, 5 ribuan. Ya, kalau di sini berapa sih? Kusuka, keripik balado gitu. Ini seperempat loh, ini 5 ribu ya. Kalau kusuka ini harganya berapa sih? 7 ribu atau 8 ribu ya? Nah, itu nggak sampai Jadi seperempat. Berapa?
7.000. 7.000 ya. Kayaknya nggak sampai seperempat deh ya, cuma berapa gram gitu. Cuma berapa gram gitu ya, nggak sampai seperempat ya. Nah, itu 7.000 kan. Nah, itu ya. Kalau ini di abang-abang ini saya beli ini sebungkus ini seperempatnya ini ya. Itu 5.000 ya, dapat lumayan lah, dapat banyak. Nah, ini ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan ya ini bisa masuk supermarket ya kan, bisa masuk restoran. Nah, ini ya teman-teman jadi beda ya. Produknya sama, tapi kalau seorang yang memiliki strategi bisnis, ya dari produk yang sama itu ya, dikemas dengan bagus ya, kemudian dikasih logo halal ya, dikasih komposisi itu bisa menaikkan nilai jual ya. Dan pangsa pasarnya itu bisa masuk ke kalangan menengah ke atas, ya enggak? Nah, sekarang ini sama-sama kopi ya, sama-sama kopi ya, kopi kan hitam, kopi hitam. Ada nggak ya kopi yang coklat? Kopi putih ada nggak ya? Ada ya? Nah, sama-sama kopinya, ini contoh kopi lah gitu ya, sama kopi ya. Kopi yang dijual abang-abang yang naik sepeda ontel keliling di jalan, ya, sama-sama kopinya nih ya. Dengan kopi yang dijual di Starbucks, nah itu mahal mana, kan? Tentunya mahal di Starbucks kan, gitu. Sama-sama kopinya loh ini ya, gitu ya. Di abang-abang itu 5.000 sudah dapat satu gelas, tapi di Starbucks bisa 30.000, bisa 50.000. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itulah gunanya ilmu ya, administrasi bisnis ya, ilmu strategi bisnis. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus belajar strategi bisnis? Kenapa sih kita harus kuliah administrasi bisnis gitu ya? Loh, tentunya ada bedanya ya gitu. Seorang pebisnis atau pedagang, ya pedagang aja lah ya gitu ya, yang berpendidikan dengan yang tidak tentunya akan berbeda. Nah, di sini bedanya ya. Produknya sama, tapi dia tidak pemikiran strategi bisnis ke depan ya, tidak memiliki strategi bisnis ya. Yang didapat ya itu-itu saja, tidak ada perkembangan ya. Bagaimana cara memasuki ya dunia bisnis ya, persaingan bisnis agar bisa masuk ke supermarket, masuk ke restoran ya, bisa masuk ke kalangan menengah ke atas. Bagaimana cara menjual produknya itu ada strateginya. Nah, itu bedanya ya. Apa bisnis yang berilmu dengan yang tidak berilmu gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, contohnya sambal pecel aja ya misalnya. Nah, dia jualan itu sambal pecel hanya dikemas plastik, dia kemudian dijual gitu aja ya, misalnya satu bungkusnya 5.000, 10.000 misalnya. Tapi kalau strategi bisnis, ya beda lagi mindsetnya, gitu ya. Jadi dia membuat suatu produk sambal pecel, kemudian dimasukkan ke botol, dikasih kemasan, di situ ada label halal ya, kadaluarsanya tanggal berapa, kemudian di situ ada ingredients atau kandungannya apa saja dimasukkan ke situ, ada brandnya, ya, ada desainnya, desain botolnya atau kemasannya bagus. Nah, itu memiliki nilai jual yang plus, ya. Dia bisa masuk ke supermarket, ya, masuk ke restoran-restoran, gitu ya. Dan bisa istilahnya targetnya tidak hanya menengah ke bawah, tapi bisa menengah ke atas. Ya, orang lebih yakin dong ya, yang kemasannya elegan, bagus, dan di situ ada logonya, ada ingredients-nya, ada expirednya kapan gitu ya, ada logo halalnya. Nah, itu tentunya lebih percaya ya, lebih yakin ya membeli produk yang tadi ya berlogo dan kemasan ada label halalnya tersebut daripada yang hanya dibungkus plastik yang tidak jelas kandungannya, expirednya kapan ini gitu, bersih nggak pembuatannya, orang akan ragu. Nah itu ya, walaupun sama proses pembuatannya sama, namun karena strategi bisnisnya berbeda, tentunya nilai jualnya akan berbeda ya, dan pangsa pasarnya juga akan berbeda, target marketnya juga berbeda. Nah itu ya, walaupun bahan dasarnya sama gitu ya, teman-teman paham ya. Ya, oke. Untuk itu kita belajar administrasi bisnis, ya. Tentunya beda, ya. Pebisnis yang berpendidikan sama tidak tentunya berbeda, ya. Walaupun ya pengalaman juga menentukan. Nah, itu teman-teman ya, karena untuk itu belajarlah ya, banyak-banyak menimba ilmu agar memiliki pengalaman yang banyak gitu ya, teman-teman.
Nah, ini contoh lagi tangible product. Banyak ya, teman-teman. Ini saya contohkan tadi kopi ya. Kopi yang dijual ini sama abang-abang ya, sama-sama kopinya. Dan kopi yang sudah dikemas nih, kopi kenangan, Starbucks dan sebagainya gitu, janji jiwa. Nah, tentunya lebih memiliki nilai jual yang tinggi ya, karena mereka memiliki brand. Nah, itu ya, teman-teman. Dan packaging atau kemasannya juga lebih bagus, desainnya lebih bagus ya itu ya. Jadi bisa memiliki nilai jual yang tinggi ya. Oke. Ini teorinya sudah menarik apalagi nanti ya di pertengahan ya. Bisnis model kan pas teman-teman tentunya akan lebih menarik lagi nanti. Nah, ini intangible. Ini contoh intangible ya. Intangible product adalah produk yang tidak berwujud dan tidak memiliki bentuk fisik. Nah, ini ya, yang tadi tangible produk. Teman-teman sudah paham kan? Kopi, keripik singkong gitu. Jadi produk-produk yang memang jelas ya gitu ya, ada bendanya gitu ya. Nah, bagaimana intangible product? Nah, ini produk yang tidak berwujud dan tidak memiliki bentuk fisik, contohnya jasa gitu ya. Jasa ini contoh ya, Gojek ya, GrabFood, GoFood, mereka kan jasa, menjual jasa, mengantarkan kita ya, gitu. Kalau Gojek ya, ataupun Grab ya, mengantarkan kita gitu ya. Kalau misalnya dari rumah ke kampus, kita ini jasa ya, ini intangible product ya, produk yang tidak berwujud ya, gitu ya. Kemudian ini potong rambut, ya jasa potong rambut. Nah, ini intangible product ya. Karena dia jual jasa gitu ya. Jadi keahliannya, skill ya, skillnya tadi itu intangible ya, intangible product atau produk yang tidak berwujud ya, skillnya gitu ya. Karena skill seseorang kalau sudah dimiliki itu tidak bisa langsung diserah terimakan. Ya, misalnya misalnya Kak Hirin tadi ya sama Kak Uli tadi. Kak Hirin tadi ahli facial gitu ya. Kak Uli tadi ya, misalnya ahli tadi potong rambut, tidak bisa langsung diserah terimakan seketika itu juga ya gitu ya. Ah, aku capek nih gitu ya. Kak Irin misalnya, aku capek nih facial, kamu aja deh. Loh gimana Irin, kan kamu yang bisa facial, gimana caranya gitu ya. Udah aku transfer langsung bisa gitu ya, nggak bisa. Ya, jadi tidak bisa langsung diserah terimakan karena skill ya. Jadi misalnya kalau Kak Hirin bisa vessel, kalaupun bisa mengajarin orang, itu juga perlu waktu, nggak bisa seketika itu ya. Aku capek, itu ada pelanggan yang datang, ah kamu aja lah, langsung ditransfer gitu, langsung bisa gitu. Tiba-tiba ada jurus bim salah bim, brakadabra, kamu bisa seperti aku, kan nggak bisa ya. Karena skill itu perlu proses ya, perlu proses belajar. Ya, kecuali produk tadi, misalnya produk ya gitu. Aku pengen beli singkong misalnya, pengen, makan singkong gitu ya, singkong goreng misalnya atau keripik singkong, langsung aja bisa nih, keripik singkong langsung dikasihkan, langsung bisa dimakan ya, gitu kan, ada bendanya langsung gitu. Tapi kalau skill, tidak bisa seketika itu harus diserah terima kan, kamu bisa pinter gitu ya. Misalnya, seorang dosen ya, oh seorang dosen, memiliki ilmu ABC gitu langsung, nanti, "Oke tak transfer kamu langsung." Herin pinter ilmu administrasi bisnis. Kan nggak bisa, perlu proses ya kan, terus proses belajar gitu ya. Saya aja belajar bertahun-tahun gitu baru bisa jadi dosen. Nah itu ya, nah dari S1 dulu, S2 gitu ya, perlu proses. Nah itu ya teman-teman, nggak langsung diterima, serah terimakan, itu skill itu nggak bisa langsung diserah terimakan, itu intangible product ya, gitu ya. Ini jasa juga nih, masuk intangible product ya. Nah, untuk selanjutnya intangible product adalah produk yang tidak berwujud dan tidak memiliki bentuk fisik ya. Aset pada intangible product merupakan produk yang dihasilkan berupa kesepakatan, peraturan, kerjasama, ide, hingga merek atau brand. Ini intangible product ya. Contoh aset ini dapat berupa kekayaan intelektual, hak paten, hak cipta, dan merek dagang yang tidak berwujud nih. Aqua misalnya, ini odol. Odol itu lama banget ya. Ini produk yang zaman kuno, sekarang udah nggak ada ya. Pepsodent ya sekarang ya, yang banyak tuh Pepsodent, Ciptaden kayak gitu ya, gitu. Ini contohnya brand-brand ini contoh, ya. Oke, kayaknya sudah deh ya. Ini untuk next nih ya, pertemuan berikutnya ya. Jam berapa sih nih Kak ya? Saya belum lihat jam nih. Jam 20.25. Ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Mata kuliah pertemuan ke-10, pedoman prosedur dan dokumen ya. Ini ke depan saja ya, minggu depan saja teman-teman. Kalau terlalu banyak belajar nanti teman-teman malah gitu ya. Apa ya gitu ya. Jadi
pemahamannya nanti jadi eh tidak mantap gitu ya istilahnya. Kalau terlalu banyak belajar ya. Kita belajar berproses ya teman-teman ya gitu. Karena skill ya itu tadi ya, skill intangible ya, intangible product gitu ya. Harus berproses ya gitu. Nggak bisa langsung seketika gitu ya, dikasihkan semua ya. Nanti malah nggak masuk ya gitu ya. Udah, kita pelajari ini dulu unsur proses bisnis. Minggu depan kita belajar selanjutnya ini langsung sih saya sambungkan gitu ya teman-teman. Nanti saya kasih PPT-nya buat teman-teman baca-baca. Nah ini pedoman prosedur dan dokumen ya. Ini pertemuan minggu depan saja ya. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini ya terkait dengan unsur proses bisnis. Nah ini ya, ya. Oke sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya teman-teman. Coba saya cek dulu slide-nya sampai berapa nih. Ini kita pelajari minggu depan. Sedikit sih, gitu. Tapi nggak apa-apa minggu depan saja. Oke, dan ditanyakan terkait unsur proses bisnis. Saya sih sudah berusaha ya menjelaskan sejelas-jelasnya. Ini ada Kak Nida. Ada yang ditanyakan Kak Nida, Kak Rafael, Kak Uli, Kak Nisa. Aman, Ibu. Aman, jelas. Mas Bu, Aman ya, oke. Mas, Ya, Bu. oke Kak Uli, ya aman ya. Nah, mudah-mudahan yang saya jelaskan ini teman-teman paham ya. Jadi kita belajar malam ini adalah tangible product dan intangible product. Jadi aset berwujud dan aset tidak berwujud. Ya, kalau aset berwujud itu apa? Tanah ya teman-teman, bangunan, nah itu aset berwujud ya. Kendaraan, motor itu aset berwujud. Kalau intangible product atau tidak berwujud itu adalah tadi skill SDM, kemudian brand, merek, hak cipta, ya gitu ya, atau hak paten ya, itu intangible product atau eh, tidak aset tidak berwujud. Nah itu ya, jadi aset ada dua, aset berwujud dan aset tidak berwujud ya. Kemudian produk juga, produk berwujud dan produk tidak berwujud. Nah produk berwujud yaitu tadi ya, contohnya yang mudah tadi ya, keripik singkong, kopi, nah contoh. Rengginang contoh ya. Kemudian kalau bedak ya itu ya bedaknya ya, hand body contoh ya gitu. Kemudian televisi itu produk ya, produk tangible, berwujud. Dan tidak berwujud gimana? Jasa ya. Kalau tidak berwujud jasa ya. Jasa tadi ya tukang ojek, Grab, itu jasa dia ya. Tukang potong rambut, itu jasa ya. Jadi tidak berwujud ya. Skill yang dimiliki SDM-nya ya itu juga produk-produk yang tidak berwujud ya. Ataupun brand, merek ya. Merek Sarimi, Pepsodent gitu ya. Brand-brand. Brand-brand itu juga memiliki nilai ya teman-teman ya. Yang brandnya yang terkenal tentunya dia tidak akan mau ya menjual brandnya ya dan bisa menjadi nilai jual ya gitu. Misalnya ya, kalau kita memiliki brand terkenal misalnya KFC contohnya, KFC McDonald, tentunya orang-orang akan lebih percaya dengan merek-merek ya atau brand-brand yang sudah terkenal tersebut dan itu bisa menjadi bisnis ya teman-teman yang terkenal ya. Nah, ya kan ingin memiliki ataupun menjual produk tersebut, dia jual lisensi ya gitu ya. Lisensi atau dia kerjasama gitu ya. Misalnya kalau ayam Sabana contohnya ya gitu ya. eee, Agar bisa menjual produk tersebut, dia mau beli loh brand tersebut gitu ya. Maksudnya lisensi tentunya bayar gitu ya, berapa persen gitu dari pendapatannya, nah gitu ya. Sama KFC, McDonald juga. Nah itu ya teman-teman, nah itu. Jadi brand itu juga memiliki nilai ya, bisa gitu ya dibuat bisnis kalau sudah terkenal gitu ya. Eee, karena kadang-kadang ya bagi pemula ya mau bisnis tuh bingung, bisnis apa sih gitu ya. Oh, franchise ya teman-teman ya, Sabana, ayam Sabana misalnya ya. Oh franchise aja ayam Sabana kan brandnya udah terkenal gitu ya. Jadi, dia ambil franchise aja, dengan brand ayam Sabana, nanti di situ diajari ya bagaimana cara membuat ayamnya, standarnya seperti ini, SOP-nya seperti ini, nanti diajari ya gitu ya. Nah, namun tidak gratis ya, nanti misalnya ya, setiap dia memiliki keuntungan, sekian persen dari keuntungannya harus disetorkan ya. Karena itu ya, franchise tadi ya, dia jual brandnya gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi brand itu juga merupakan aset.
aset tidak berwujud, intangible produknya gitu ya. Dan itu harus dipatenkan memang kalau kita memiliki brand agar tidak ditiru orang lain gitu ya. Contohnya kasus bensu, ayam geprek bensu itu kan juga ada yang nama sama bensu ya. Itu jadi masalah ya kan teman-teman. Coba cek ya kasus ayam geprek bensu. Itu kan ada yang memiliki nama yang sama, ada yang mengklaim bensu itu pertama kali dibuat oleh si A. Pertama kali terus si Ruben ya, Ruben juga memang klaim bahwa itu produk dia pertama kali gitu ya. Itu ini menjadi konflik ya teman-teman itu ya. Jadi kalau kita memiliki brand itu emang harus didaftarkan ya, dipatenkan ya, hak kekayaan intelektual ya, hak ya gitu ya, agar tidak ditiru oleh orang lain. Nah, kalau orang lain sampai meniru itu bisa ya uh, dipidanakan ya kasus ya teman-teman ya gitu karena plagiat ya, mencontek mencontek brand orang ya gitu ya teman. Kalau saya juga ya, misalnya saya memiliki penelitian gitu ya, itu juga saya daftarkan ya, gitu ya, hak paten ya, di itu ya, hak cipta ya, gitu ya. Jadi siapa yang mencontek jurnal saya atau penelitian saya, jika saya kasuskan dia kena, nah gitu ya, karena saya sudah eh, mendaftarkan hak cipta saya gitu ya. Itu pakai aplikasi online teman-teman mudah ya cara membuatnya ataupun mendaftarkan hak hak cipta gitu ya gitu ya. Nah, oke teman-teman, ada pertanyaan? Kak Hairin, Oh, Kak Uli, Kak Rafael, Kak Nida, oke? Oke, kalau sudah cukup jelas ya, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Kita di sini belajar bersama ya, bukannya saya ini yang lebih pintar tidak gitu ya. Ya, sebetulnya sama ya, kita sama belajar ya. Mungkin karena saya belajar lebih dulu, jadi saya lebih tahu ya gitu ya. Mungkin kak teman-teman belajar sama kayak saya sudah belajar ya sama gitu ya. Pengetahuannya kita sama gitu ya. Bedanya saya belajar duluan gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita sama di sini ya, sama-sama belajar gitu ya, berbagi ilmu ya. Oke, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Jika saya ada kekurangan sama mas sebesar-besarnya ya. Dan kita akan ketemu kembali, kita lanjutkan materi bisnis model Canvas minggu depan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu Terima depan. kasih Bu. Terima Selamat kasih. malam. Ya, oke, makasih, makasih. Bu. Ya, oke, makasih.